Hai semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Niwayan Pipit Pranika. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai simple present tense. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan kalian, dan juga digunakan untuk mengungkapkan kebenaran umum. Nah, contoh general truth itu seperti matahari tidak terbit di malam hari. Jadi faktanya matahari itu kan terbit di pagi hari, bukan di malam hari. Jadi bahasa Inggrisnya the sun does not rise at night. Nah, itu salah satu contoh dari general truth. Next, kita akan membahas mengenai rumus-rumus yang digunakan dalam mengungkapkan simple present tense. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu simple present tense itu dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Verbal artinya present tense yang menunjukkan aksi atau tindakan dan menggunakan kata kerja. Contohnya, ibu memasak ayam goreng di dapur. Nah, kata memasak dalam kalimat tersebut adalah sebuah kata kerja. Jadi kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat verbal. Selain itu, bentuk verbal juga bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu general truth. Next, bentuk nominal, yaitu tidak menggunakan kata kerja dan juga biasanya digunakan untuk mengungkapkan kebenaran umum dan menggunakan kata kerja be. Contohnya, saya adalah seorang penulis. I am a writer. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk nominal untuk kalimat simple present tense. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan rumus simple present tense. Kita akan bahas yang pertama mulai dari simple present tense yang berbentuk verbal. Nah, untuk kalimat positifnya, kalian bisa menggunakan rumus subject plus kata kerja atau verb 1 ditambah s atau es plus object. Contohnya, I cook fried rice. Kata cook di sini memiliki arti memasak, dan itu merupakan sebuah kata kerja. Jadi artinya, saya memasak nasi goreng. Selain itu, kita juga memiliki contoh, she eats noodle. Eats di sini memiliki arti memakan, dan itu adalah sebuah kata kerja. Jadi, she eats noodle memiliki arti dia memakan mie. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus do atau does plus not plus verb 1 dan object. Contohnya, I do not watch TV. Saya tidak menonton TV. She does not read the book. Dia tidak membaca buku. Dan terakhir kalimatannya kita menggunakan do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, do you buy new shoes? Apakah kamu membeli sepatu baru? Dan contoh kedua, does she wash the plate? Apakah dia mencuci piringnya? Nah, itu merupakan kalimat verbal untuk simple present tense. Adik-adik, perlu kalian pahami, penggunaan s atau es hanya digunakan untuk subjek she, he, it. Dan penggunaan s hanya pada kata yang berakhiran huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf vokal. Contohnya, play sama dengan plays. Ini hanya berlaku untuk subjek she, he, it ya adik-adik. Next, untuk kata yang berakhiran huruf y dan sebelum huruf y adalah huruf konsonan, itu menggunakan ies sebagai penggantinya. Contohnya, study sama dengan studies. Next, aturan penggunaan es jika kata yang digunakan berakhiran dengan huruf o, ch, sh, x, dan z. Contohnya, watch menjadi watches, wash menjadi washes, do menjadi does, fix menjadi fixes, rest menjadi rests. Dan terakhir, aturan penggunaan do atau does, yaitu do hanya digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan does digunakan untuk subjek she, he, it. Next, kita bahas kalimat simple present tense dalam bentuk nominal. Yang pertama, kalimat positif. Rumusnya, subject plus to be is and are
plus object. Contohnya, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. I am a student. Saya adalah seorang murid. They are my puppies. Mereka adalah anak anjing saya. Untuk bentuk negatifnya, kita bisa menggunakan rumus subject plus to be is am are plus not plus object. Contohnya, she is not my sister. Dia bukan saudara perempuan saya. She is not my teacher. Dia bukan guru saya. And the last, kalimat tanya untuk bentuk nominal, yaitu kita menggunakan to be is am are plus subject plus object. Contohnya, are you an idol? Apakah kamu seorang idola? Are you a singer? Apakah kamu seorang penyanyi? Oke adik-adik, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai simple present tense. Dan terakhir, yuk simak dialog singkat berikut. Lisa, do you like reading? Yes, I read a book every day. How about you? I do not read a book every day, but I write a lot of stories in my diary book. Interesting. Well, adik-adik, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi mengenai simple present tense. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di YouTube channel ini. And thank you so much for watching. See you in the next video.